Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Air laut merupakan salah satu bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sang Maha Pencipta ini membuat keseimbangan alam begitu mempesona. Khusus untuk air laut, sebagian kita mungkin sering bertanya, mengapa rasanya bisa begitu asin dan berbeda dengan jenis air lainnya? Dan sebagian lagi mungkin berpikir, andai saja air laut terasa tawar, maka akan lebih bermanfaat untuk dikonsumsi. Karena tidak bisa dipungkiri jika saat ini dunia mengalami krisis air bersih yang layak minum. Perkara air laut ternyata tidak luput dari pembahasan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sudah tertulis dalam Al-Quran. Ini menjadi bukti bahwa Allah tidak main-main dalam proses penciptaan semua makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tidak sama antara dua laut, yang ini tawar, segar, sedap diminum, dan yang lain asin lagi pahit. Dan dari masing-masing laut itu kamu dapat memakan daging yang segar dan kamu dapat mengeluarkan perhiasan yang dapat kamu pakai. Dan pada masing-masingnya kamu lihat kapal-kapal berlayar membelah laut, supaya kamu dapat mencari karunia-Nya dan supaya kamu bersyukur. Al-Quran Surat Al-Fatir ayat 12. Lantas, bagaimana jika air laut menjadi tawar atau tak asin lagi? Maka simak terus ulasannya sampai akhir hanya di channel Leas. Kapal tidak bisa berlayar. Asinnya air laut memberikan hikmah yang luar biasa lainnya. Jika air laut tidak asin, niscaya akan menyulitkan dunia transportasi air. Namun, bagaimana bisa? Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah kapal-kapal yang berlayar di laut seperti gunung-gunung. Al-Quran Surat Asy-Syura ayat 32. Juga pada firman-Nya, kapal yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 164. Dan pada firman-Nya yang lain, masing-masingnya kamu lihat kapal-kapal berlayar membelah laut, supaya kamu dapat mencari karunia-Nya dan supaya kamu bersyukur. Al-Quran Surat Al-Fatir ayat 12. Laut akan membeku di musim dingin. Air biasa lebih mudah membeku daripada air garam. Itulah mengapa air laut tidak pernah beku. Jadi, bayangkan bila air laut menjadi tawar, maka di musim dingin ia akan menjadi sebuah es. Dengan jumlah es sebanyak itu, jelas akan menjadi masalah ketika esnya mencair. Terjadinya perubahan jumlah air dari es ke bentuk air nantinya bisa menyebabkan tsunami monster yang akan bisa membahayakan semua makhluk hidup, terutama manusia. Biota laut akan mati. Dengan didahului kematian biota-biota kecil seperti plankton akan menjadi reaksi berantai mematikan. Dari sel satu hingga makhluk sebesar orka akan mati. Begitu pula dengan keadaan terumbu karang serta tanaman-tanaman laut lainnya. Dan ekosistem laut akan digantikan oleh makhluk-makhluk yang hidup di air tawar. Puncak rantai makanan akan berganti pula. Mencegah penyakit berkembang biak. Kadar garam laut berfungsi untuk mensterilkan air, sehingga mencegah terjadinya pembusukan dan perkembangbiakan penyakit. Kalau tidak demikian, niscaya laut akan menjadi pusat atau markas yang baik bagi wabah dan penyakit yang menyebar ke seluruh negara dan bangsa. Sekilas mari mengingat tragedi tsunami yang terjadi pada tahun 2004 silam. Ada begitu banyak korban jiwa yang meninggal dalam tragedi tersebut. Sebagian ditemukan, namun tidak sedikit pula yang ikut terseret menuju lautan dan samudra yang luas. Bagaimana jadinya jika air laut rasanya tawar? Jika air laut tidak asin, maka jenazah ini justru akan menjadi wabah penyakit karena mengalami pembusukan. Laut mengandung garam yang sangat banyak. Andai saja mau menguras laut dan menyaring garamnya, kemungkinan tingginya akan menutupi seluruh permukaan bumi. Saking banyaknya garam, meskipun berlindung di gedung dengan lantai 25 sekalipun, pasti masih akan tertutup oleh garam. Maka dari itu kita patut bersyukur karena garam tetap di samudra dan tidak mengalami penguapan. Penguapan sangat cepat. Kita tahu kalau garam juga berguna dalam penguapan. Garam akan mengendap pada proses penguapan sehingga berjalan agak lama. Namun ketika tidak ada garam, maka penguapan akan sangat cepat dan berpengaruh pada cuaca. Intensitas banjir dan badai akan terjadi lebih banyak dan hasilnya kita lagi yang akan menjadi korban dari hal tersebut. Nyamuk akan berkembang biak tidak terkontrol.
Bila lautan sebesar itu dan air di dalamnya menjadi tawar, maka andai saja hewan seperti nyamuk berkembang biak di sana, akan menjadi sebuah mimpi buruk yang mengerikan. Dengan jumlah berkembang biak yang sangat banyak, jentik-jentik pun leluasa untuk berkembang. Dengan adanya air laut yang asin saja, nyamuk masih menjadi masalah, apalagi tidak ada. Hasilnya, nyamuk akan mendominasi dan jelas manusia lagi yang akan menjadi korbannya. Populasi yang tidak dapat dikendalikan membuat keseimbangan alam tidak dapat dijaga, apalagi nyamuk-nyamuk seperti malaria dan demam berdarah. Mimpi buruk manusia benar-benar akan terjadi. Sahabat beriman, kita patut bersyukur. Pasalnya, semua memang sudah diciptakan oleh Yang Maha Kuasa, demikian adanya. Semua sudah diatur keseimbangannya oleh Yang Maha Kuasa. Sebenarnya manusia sendirilah yang berusaha merusaknya. Lihat apa yang terjadi kalau bagian alam sekecil garam pun hilang dari alam semesta. Kemungkinan benar-benar akan jadi kerusakan bumi yang sangat parah. Semoga dari pembahasan kali ini dapat memberikan manfaat baik kepada kita di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sungguh kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mohon maaf jika ada kesalahan. Itu merupakan suatu kelalaian dari kami. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.